Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fikri Apriandi, NIM 90500121056. Teori dan konsep dasar keuangan Islam. A. Ruang lingkup keuangan. Menurut definisi sistem ini, ekonomi Islam merupakan bagian dari gaya hidup holistik dan didasarkan pada 4 ilmu yang berbeda: pengetahuan yang diwahyukan, Quran, praktik, dan sunnah. Ini adalah kesimpulan dari analogi yang diterapkan pada masyarakat Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, interpretasi dan konsensus yang kemudian disepakati oleh para ulama masyarakat yang dikenal sebagai ijma. B. Konsep lembaga keuangan dalam sejarah Islam. Sebelum Muhammad diangkat sebagai rasul, dalam masyarakat jahiliyah sudah terdapat sebuah lembaga politik semacam Dewan Perwakilan Rakyat yang dinamakan Darun Nadwah. Setelah dilantik sebagai rasul, mengadakan semacam lembaga tandingan yang disebut Darul Arkam, namun lembaga ini terkendala karena banyaknya tantangan, dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yastrib, Madinah. Di sana beliau menjalankan beberapa program, yaitu: pertama, mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Quba yang berfungsi selain tempat ibadah juga sebagai sentral kegiatan kaum muslimin. Kedua, membentuk lembaga persatuan antara kaum muhajirin dan kaum ansyar. Ketiga, pembangunan masjid yang lebih besar, yaitu Masjid Nabawi yang menjadi pusat sentral pemerintahan. Kemudian dilanjutkan penertiban pasar. C. Prinsip maqasid syariah keuangan Islam. Maqasid syariah adalah tujuan yang diberikan oleh Allah dalam semua syariah atau hukum-hukumnya. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut maqasid syariah, seperti maqasid al-sya'ari atau maqasid al-syari, dan lafadz lain seperti asrar al-syariah, al-ilah, murad al-syari, al-hikmah, al-maghza, al-maslahah, al-em'ana, dan lain-lain. Dan antara lain istilah tersebut digunakan untuk merujuk pada tujuan syariah. Maslahah merupakan tujuan utama maqasid syariah, yakni mencapai kebaikan tanpa melanggar aturan syariah. Para sarjana modern membagi kriteria maslalah menjadi 2 bagian. Pertama, maslalah tidak mutlak, yaitu relatif atau subjektif. Itu membuat orang tunduk pada keinginan mereka. Kedua, maslalah kuliah, dan keragamannya tidak bertentangan dengan sebagian juziat. D. Prinsip hukum dan moral Islam dalam keuangan Islam. Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam adalah pilar misi khalifah, meningkatkan kesejahteraan dan kehormatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas intelektual untuk bekerja dan pengabdian. Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam ini memenuhi sifat manusia dan dapat memiliki efek positif pada perkembangan masyarakat. Demikianlah gambaran singkat tentang beberapa konsep dasar hukum ekonomi Islam yang perlu Anda ketahui dan terapkan dalam praktik dalam kegiatan ekonomi Islam dalam rangka mengatasi masalah umat. Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam mendasari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang digunakan dalam semua kegiatan ekonomi Islam. E. Implikasi hukum dan moral Islam dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Apakah semua praktik LKS sesuai dengan fatwa DSN setempat? LKS harus mematuhi semua fatwa untuk diakui sebagai syariah komplian. Namun sekali lagi, kenyataannya banyak praktik LKS yang melampaui syariah bertentangan dengan fatwa anggota Dewan Syariah Nasional DSN. Kami berharap perbandingan ini menjadi temuan positif bagi orang yang tertarik untuk mengembangkan LKS di negara kami, dan kami berharap dapat digunakan untuk meningkatkan pekerjaannya di masa depan. F. Prinsip hukum dan moral Islam dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Bagaimanapun, diyakini bahwa penerapan perbankan syariah yang benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, sifat pendapatan masyarakat yang meningkat, partisipasi mereka dalam penggalangan dana dan pemerataan penggalangan dana. Singkatnya, keberadaan sistem perbankan syariah, keuangan, yang benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan mengurangi kemiskinan.
Keberhasilan penerapan sistem perbankan syariah akan berkontribusi pada pencapaian tujuan syariah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk ekonomi.